Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Umayya Safitri. Saya ingin menyelesaikan tugas bahasa Indonesia pada sesi 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang COVID-19, virus yang mematikan. Teman-teman, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan agar untuk bisa mengikuti perkuliahan kita sebagaimana semestinya. Akhir-akhir ini, seperti yang kita ketahui, terdapat suatu virus yang melanda seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Virus tersebut yaitu coronavirus atau biasa disebut COVID-19. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Hal tersebut membuat negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus semakin luas. Untuk di Indonesia sendiri, pemerintah melakukan kebijakan yang disebut PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Baik, di sini saya ada data terakhir 21 Juni 2022. Terkonfirmasi kasus positif hingga 21 Juni 2022 sebanyak 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.690 jiwa. Dari angka tersebut diketahui kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meskipun jumlah kematian COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang. Adapun gejala dari virus-virus itu yaitu gejala awal dari infeksi virus corona atau COVID-19 menyerupai seperti gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala ini dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama demam, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang. Biasanya diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan pengecap, hilangnya kemampuan mencium, lalu ruam-ruam di kulit. Gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2-2 minggu setelah penderita terpapar oleh virus. Sebagian pasien yang terinfeksi virus bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Untuk memastikan gejala-gejala itu, ada tes yang biasa disebut dengan rapid test atau PCR. Untuk melakukan rapid test atau PCR bisa dilakukan di rumah sakit atau bisa di rumah Anda atau di sekitar rumah kita. Berikut adalah penyebab dari virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebab infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia lain.
Seseorang dapat tertular COVID-19 dengan cara-cara seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Adapun jenis varian tersebut, pertama varian Alpha. Varian ini ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kedua varian Beta. Varian Beta pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Ketiga varian Gamma. Pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Keempat, varian Delta. Pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Lalu yang terakhir, varian Omicron. Ditemukan pertama kali di beberapa negara pada November 2021. Pada varian Omicron, varian utama virus corona yang saat ini menyebar luas. Varian ini terdiri dari beberapa subvarian, yaitu BA1, BA1.1, BA.2, dan BA.3. Varian Omicron BA.4 dan BA.5 adalah subvarian terbaru yang baru terdeteksi di Indonesia pada Juni 2022. Subvarian ini memiliki kemungkinan penularan yang lebih cepat dibandingkan subvarian Omicron lain. Selain itu, guna memastikan diagnosis, dokter Anda melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Pertama, rapid test, lalu rapid test antigen, ketiga swab test atau tes PCR, keempat CT scan, kelima tes darah lengkap. Adapun cara pengobatan COVID-19 yaitu tindakan yang dapat dilakukan dokter sebagai berikut. Pertama, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien. Kedua, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Ketiga, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga cairan dalam tubuh. Pada pasien gejala berat, dokter memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu pernapasan, 3. Pemberian obat seperti obat anti radang dan obat pencegah pengumpalan darah. Adapun beberapa jenis antivirus yaitu Favipiravir, Molnupiravir, dan Remdesivir telah diteliti untuk melawan virus corona. Namun hingga saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antivirus tidak efektif dalam mengobati COVID-19 serta tidak efektif dalam menurunkan angka kematian. Selain itu, COVID-19 juga menimbulkan beberapa komplikasi. Adapun komplikasi pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan komplikasi sebagai berikut. Pertama, pneumonia. Kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Ketiga, gagal ginjal. Keempat, acute cardiac injury. Kelima, acute respiratory distress syndrome. Dan keenam, kematian. Selain dari dampak-dampak COVID-19, ada juga pencegahan virus COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan proses vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80-91% telah menerima vaksin dosis kedua. Sebanyak 23,50% penduduk sudah menerima vaksin booster. Adapun tujuan dari vaksin COVID-19 tersebut untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinisasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tersebut, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sementara itu, untuk orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk menjaga COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindar faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker saat ingin beraktivitas keluar ruangan, rutin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, jangan menyentuh mulut, menyentuh mata, hidung sebelum mencuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bervitamin dan konsumsi vitamin-vitamin bersuplemen, hindari kontak dengan penderita COVID-19, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu jaga kebersihan sekitar. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapat pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput Anda bila diperlukan. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan, alat minum, alat mandi, serta yang lainnya. Pakai masker dan sarung tangan apabila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Perlu diketahui, kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Oleh sebab itu, konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang dilakukan bila Anda mengalami kondisi-kondisi tersebut. Baik guys, itu penjelasan dari saya. Sekian, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.